Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Izinkan saya Titi Puji Rahayu dari Universitas Muhammadiyah Gombong yang akan mempresentasikan materi bioassay dengan judul in vitro dan in vivo analgetika. Kemudian untuk sub CPMK mata kuliah ini yaitu menjelaskan dan membedakan metode aktivitas analgetika secara in vivo dan menjelaskan prinsip-prinsip setiap metode pengujian aktivitas analgetik in vivo dan mengetahui dan menggunakan peralatan pada setiap uji aktivitas analgetik in vivo dan menganalisa data yang didapatkan. Kemudian untuk pengertian obat analgetika sendiri adalah suatu obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, di mana nyeri merupakan suatu perasaan pribadi, ambang toleransi nyeri yang berbeda-beda bagi setiap individu. Kemudian dua golongan obat analgetik, yang pertama adalah analgetik narkotik dan yang kedua adalah analgetik non-narkotik, di mana untuk obat analgetik narkotik ini digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, tapi di sini dapat menimbulkan adiksi atau istilahnya adalah ketergantungan. Kemudian golongan yang kedua yang non-narkotik ini dia dapat meringankan atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat mempengaruhi susunan saraf pusat atau dapat menurunkan kesadaran. Di sini contoh nyeri adalah nyeri sakit kepala, kemudian sakit gigi, rematik atau sendi, nyeri haid atau perut, dan akibat adanya benturan. Kemudian perbedaan untuk uji in vitro dan in vivo sendiri, di mana untuk uji in vitro ini mengacu pada fenomena prosedur yang diberikan di lingkungan yang terkendali, yaitu di luar organisme hidup. Kemudian dilakukan menggunakan suatu seluler berupa mikroorganisme, sel, organel ataupun molekul biologis, di mana percobaan in vitro ini biasanya ditanam dalam cawan Petri ataupun menggunakan tabung reaksi. Kemudian untuk uji in vivo ini mengacu pada fenomena di mana eksperimen dilakukan menggunakan keseluruhan organisme hidup. Kemudian digunakan menggunakan hewan uji dan uji klinis pada pengembangan obat. Kemudian tujuan utama dari in vivo ini untuk mendapatkan pengetahuan sistem biologis atau menemukan obat-obatan. Kemudian dari perbedaan untuk uji in vivo dan in vitro ini bisa dilihat dari segi waktu uji, di mana uji in vivo ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada in vitro. Kemudian untuk biaya uji in vivo ini yang menggunakan hewan uji dan klinis ini menggunakan biaya yang lebih mahal daripada uji in vitro. Kemudian dari kondisi untuk uji in vitro ini dilakukan di bawah kondisi laboratorium. Kemudian untuk uji in vivo sendiri ini menggunakan kondisi fisiologis, atau dapat disampaikan bahwa atau disimpulkan untuk uji in vitro dan in vivo ini adalah dua jenis metode eksperimental yang digunakan di laboratorium, di mana untuk in vitro di dalam tabung reaksi dan dilakukan dalam kondisi laboratorium. Kemudian uji in vivo ini menggunakan organisme hidup. Kemudian diberikan contoh untuk uji aktivitas analgetik dan antiinflamasi sediaan infus dan dekokta dari akar Euchereuma longifolia pada mencit betina, di mana di sini menggunakan 40 ekor mencit betina dibagi dalam 8 kelompok, di mana kelompok
1 atau disebut dengan kontrol negatif diberi Aquades 25 gram per kilogram berat badan. Kelompok 2 disebut dengan kontrol positif, pemberian asetosal dengan dosis 91 mg per kilogram berat badan. Nah, untuk kelompok 3, 4, dan 5 di sini kelompok uji dengan menggunakan metode infus dengan dosis yang berturut-turut 0,83, 1,67, 3,3 gram per kilogram berat badan. Selanjutnya untuk kelompok 6, 7, dan 8 ini menggunakan metode dekokta dengan 3 peringkat dosis 0,83, 1,67, dan 3,33 gram per kilogram berat badan. Kemudian pemberian asam asetat 1% yang diberikan secara intraperitoneal dilakukan setelah 5 menit pemberian larutan per oral pada semua kelompok perlakuan. Nah, respon geliat ini nanti yang akan dihitung akibat adanya induksi asam asetat yang diamati setiap 5 menit dalam waktu 1 jam. Kemudian hasil yang didapatkan dari ke-8 kelompok uji yaitu untuk kelompok 1 yaitu yang disebut dengan kontrol negatif dengan jumlah geliat 58,2%, kelompok kontrol positif dengan jumlah geliat 16,2%, kemudian kelompok untuk perlakuan menggunakan infus dosis 1, 2, dan 3 didapatkan jumlah geliat masing-masing 22,4, 28, dan 37 jumlah geliat. Untuk perlakuan pada metode dekokta pada dosis ke-1, 2, dan 3 didapatkan jumlah geliat 46,4, kemudian 46,6, dan 7,8 untuk jumlah geliatnya. Kemudian untuk jumlah persen proteksi geliatnya untuk kelompok kontrol positif didapatkan 72,2%, kemudian perlakuan untuk metode infus dari dosis 1, 2, dan 3 didapatkan jumlah persen proteksinya adalah 61,5, 51,9, 36,4. Untuk metode dekokta dengan dosis 1, 2, dan 3 didapatkan persen proteksi geliat adalah 20,3%, 19,9, dan 86,6%. Di sini dapat disampaikan bahwa penelitian ini menunjukkan baik untuk metode infusa ataupun dekokta dapat memberikan aktivitas analgetik pada mencit, di mana yang diinduksi dengan asam asetat. Nah, kemudian hasil yang sama dilaporkan bahwa ekstrak dari metanol akar tersebut terbukti dapat memiliki aktivitas sebagai analgetik. Nah, di sini disampaikan adanya aktivitas analgetik untuk metode infusa dan dekokta ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan dari obat tradisional, di mana nanti obat tradisional bisa diberikan dalam grade yang disebut dengan jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka. Ini yang disampaikan dapat menghilangkan rasa nyeri atau inflamasi. Tetapi di sini dihimbau untuk dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kandungan senyawa aktif yang bertanggung jawab terhadap aktivitas analgetik tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.